kayaknya di Banjarmasin masih ngeliat-ngeliat kecantikan Aye nih abang ini. Abang Rizky. Halo, selamat siang. Aye tuh jagonya, Aye tuh paling juaranya ya. Halo, Bang Rizky, selamat siang. Aduh, abang, mikrofonnya abang dibuka bang. Tuh, mic-nya ini belum dibuka. Mic-nya dibuka bang. Halo, Mpok Nova, apa kabar? Halo, Bang Rizky, selamat siang. Kabar baik, tapi suaranya Aye kenapa feedback ya bang ya? Mikrofonnya abang dibuka bang. Tuh, suaranya kedengaran? Mic-nya ini suaranya kedengaran, tapi Aye dengar suara Aye lagi halo, bang. Mpok Nova. Iya, Bang Rizky. Halo, Bang Rizky, selamat suaranya siang. mental baik, tapi suaranya Oke deh, kita Aye coba ya bang ya, lagi nanti ya bang ya. Aduh, gimana? Abang Rizky, kalau saat ini Banjarmasin lagi live YouTube, mungkin bisa di-off-in dulu ya. Kita mau dengar suaranya dulu, biar suaranya kagak feedback, kagak balik lagi. Ayo dengerin suara Aye sendiri. Suaranya mental. Bosen Aye dengerin. Ayo coba Halo. lagi ya bang. Kita coba ya bang ya, lagi nanti ya bang ya. Masih. Abang Rizky, kalau saat ini Banjarmasin lagi live YouTube. Oke deh, nanti kita coba lagi ya untuk Banjarmasin. Mungkin boleh diutak-atik, kita juga di Jakarta pengen lihat dulu ini kesalahannya dari mana ya. Suaranya masih bolak-balik ya. Nanti kita ngobrol ya. Nanti bakal ada narasumbernya kita, seorang penyanyi dan juga seniman. Ntar ya Mpok, nggak kelihatan nih Mpok yang mana ini. Ada Abang Muhammad Azir, seniman dan juga penyanyi, teknik menyanyi lagu Banjar. Silakan Mpok. Oke deh kalau gitu Aye pengen kasih satu lagu dulu sambil kita mengutak-ngatik biar suaranya kita maksimal ya. Apa kita coba lagi dulu ya Bang Rizky ya. Halo, seniman dan juga penyanyi. Oh masih ya. Baik kalau begitu Aye mau kasih satu lagu dari Banjarmasin, Sanggu Batula. Satu lagu dulu sambil kita mengutak-ngatik biar suaranya kita maksimal ya. Apa kita coba lagi dulu ya Bang Rizky ya. Halo. Oh masih ya. Cek. Halo. Soalnya beliau pisang silam, pisang timbatu, ku ganakan bercampur juga menjadi tulang apa sangku, sahibat doa iman di dada. Sembah sujud ampuni dosa, kasih satu dalam dunia, kilir-kiliran si banyu mata, kampungan jauh bakal ku tuju, kampung nan jauh ku tuju.
sisa tumpah dalam dunia, kilir-kiliran si penuh mata, kemungkinan jauh akan ku tuju, amal wa iman sangku. Ya Allah, Ya Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Balik lagi di siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Banjarmasin ya, tentang teknik menyanyi lagu Banjar. Pendengar di seluruh Nusantara, nanti narasumbernya ada Abang Muhammad Azir, seniman dan juga penyanyi. Halo Bang Rizky. Halo Mpok Nova, suaranya kedengeran. Itu dong dari tadi ditungguin Dari tadi suara ya. gantengnya. Aduh, suara Aduh, cantiknya duh, Mpok duh. Nova. Aduh, duh. Aduh, Mpok Nova gimana kabarnya? Alhamdulillah, ayo baik Bang. Bang Rizky gimana Alhamdulillah. kabarnya? Baik juga Mpok Nova di sini. Ajarin dong bahasa Jakarta. Boleh ntar kesini. Tapi Boleh. syaratnya tuh mesti kudu makan kerak telur dulu Oh, Bang. kerak telur ada loh biasanya kalau di Banjarmasin pas momennya itu pasar Wadai. Oh ada. Ada. Ya udah sekarang makan dulu kerak telurnya. Masya Allah luar biasa. Hari ini senang banget bisa Masya ketemu Mpok Allah. Nova loh. Kemarin pengen ketemu Mpok Tiara. Terus kemarin mau viral yang aye-aye gitu. Aye gitu ya. Kayak kita berada di mana gitu. Aye gitu ya Bang. Oke. Baik, Bang Rizky, hari ini kita ngobrol tentang teknik menyanyi lagu Banjar ya Bang. Mm-mm. Bang Rizky suka nyanyi nggak? Suka nyanyi. Suka. Hobi nyanyi, Hobi pinter nyanyi. nyanyi, pinter goyang, semuanya kayaknya deh diramu semua gitu. Oh kalau Aye mah lebih pintar lagi pasti dari Bang Rizky. Oke. Ini ada telepon, Po. Ini boleh kita angkat atau nanti aja sih? Boleh diangkat tapi coba di-share dulu deh nomornya berapa. Oke, baik. Kalau di sini sebutannya itu Dangsanak Perompat, Po. Dang sanak perempat. Nah untuk Bang Rizky-nya ini panggil apa itu? Panggil abang atau panggil apa? Panggil abang aja deh. Abang aja dah. Iya deh. Berapa Bang Iya. untuk Banjarmasin nomornya? Di line telepon kita 0511 3252602 atau di WhatsApp kita di 089534050959. Pelan lagi Bang. Iya, adalah telepon kita 0511 3252602 atau di WhatsApp kita di 0895 3405 09539. Oke siap. Silakan Bang kalau udah ada yang tersambung dari Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Yuka, mulik bangsa tumat, Cakep. mulik bangsa tumat, lawasnya ulun mahadang, pian meninggalkan kampung halaman, kapapunan. Yeay. Halo Bang Iki, Halo, waalaikumsalam. Siapa di mana nih? Ica dong, masa lupa sih? Oh, Ica, gimana kabarnya? Kayak apa kabar Ica? Alhamdulillah baik, di sini panas banget. Oh, panas banget katanya Ponopa. Kalau di Jakarta gimana Ponopa? Jakarta panas juga sih Oh, ya, panas juga. tapi nggak terlalu panas, panas adem. Kalau aku Oh. telepon yang lain sama Ponova kecil, nggak kedengeran suaranya. Suaranya aku suara kagak Ponova kedengeran. kecil. Padahal kami hari Halo ini Ponova yang cantik. Halo Ica, apa kabar?
Oh ya udah deh, nanti disampaikan aja deh Bang Rizky. Ketemu langsung di Oke. aku. Oke, nanti kita sampaikannya. Gimana? Yeah. Mbak Ica? Ya, Mbak Ica mau nanya atau gimana? Mau Halo, Bang nyanyi? Iki. Iya, halo. apa tanya ini? Terserah. Teknik nyanyi apa? Nyanyi Teknik lagu Banjar. menyanyi? Lagu Banjar. Oh. Kalau teknik menyanyi lagu Banjar kayak gimana tuh? Oh bagusnya? iya, nanti kita pas ngobrol sama narasumber kita nanti Oh, kita jawab gitu. pertanyaannya ya. Iya. Iya. Nanti kalau Ica mau belajar masuk aja ntar, Ca. Meter aja. Oke. Habis aku mau ngomong sama Ponova nggak? Nggak bisa nyambung nanti. delay. Iya boleh, nanti Iki sampaikan Oke. deh sama Ponopa. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa terdengar ya Bang Iki Oke, ya. waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tadi Ponopa dia nyanyi loh lagu Banjar. Iya, kalau Icanya Ayah kedengeran. Oh, Kalau alah. Icanya ngobrol Ayah denger. Tapi Icanya nggak denger suara Ayah gitu ya. Udah deh, kita kirim aja kayaknya Icanya ya ke Jakarta. Bang Iki kita terima untuk Jakarta ya. Boleh, silahkan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang penumpang. Selamat siang, dengan siapa Bang? Yang Bang Tahir di Maluku Utara nih penumpang. Bang Tohir Maluku Utara. Kalau Bang Iki bisa dengar nggak suaranya penelpon kita? Bisa dengar. Alhamdulillah. Bang Tohir. Halo, Bang Tohir. Mana kabar? Sehat ya? Selamat siang Adinia. Iya, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Bagi-bagi dong dagingnya ke Banjarmasin. Oh, kirain bagi-bagi ampal. Dari Maluku ke Banjarmasin keburu basi tuh dagingnya. Bang Tohir, Iya. hobi nyanyi nggak Bang? Saya hobi nyanyi kok. Lagu daerah hobi. Iya, lagu daerah aja, lagu daerah sini. Ya. Tapi kalau lagu Banjar tahu Bang? Lagu Banjar yang gimana ya? Nah, yang gimana tuh Bang Iki? Paris Baranta yang viral banget tuh. Yang mana tuh? Kota baru gunungnya Bamega. Oh, itu agak-agak ke Melayu gitu ya Bang Iki ya? Iya, karena kan kita satu rumpun dengan Melayu kalau lagu Banjar. Oke. Nyanyi Melayu bisa kagak? Ayo nih, sebelum Bang pernah Tohir. nyanyi, kalau nyanyi lagu kira udah itu. Tapi kan orang Maluku biasanya jago-jago nyanyi loh. Suaranya bagus-bagus semua. Tapi di daerah kok. Gitu. Oke, baik. Nah, nanti gimana cara teknik lagu Banjar ini? Bang Tohir denger ya? Atau boleh nanti ikut lagi ya, Bang? Iya. Oh iya. Oke, Bang Tohir, makasih ya. Kasih juga sama Pak Nova sama Pak Iki ya. Terus Iki ya. Bukan Po, Abang. Abang Rizky, yo. Ye, Bang Tohir, makasih ya. Iya. Sama-sama Pak Nova. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa dibarengin sama gitu panggilannya empok gitu kan ya. Empok ame-ame dong Karena jadinya. mungkin suaranya kecil ya, suara Rizky yang Pok ya. Kayaknya harus iya, diedit dulu kali deh. ya. Harus di mixing dulu kayaknya ya. Malah Ayah yang dipanggil abang sering ya. Oke deh Bang Rizky, satu penelpon lagi dari Banjarmasin boleh. Ada penelpon di Banjarmasin mungkin? Oh, tidak ada. Oh tidak ada. Oke boleh di-share lagi Bang. Banjarmasin teleponnya berapa? Boleh, Dieja lagi dieja. Iya, silakan untuk dan sanak perompat yang mau bergabung bersama kita di RRI Perompat Banjarmasin dan juga RRI Perompat Jakarta. Untuk di Banjarmasin di 0511 3252 602 atau di WhatsApp kita di 0895 3405 09 539. Silahkan langsung telepon ya sekarang nih. Iya. Ditungguin bukan besok pagi gitu kan Iya, ya Bang ya? besok pagi bukan Ayah lagi penyiarnya nih. Di Jakarta 021 35 04510 atau boleh ikut WhatsApp di 0812 11 24928. Udah ada Bang Rizky Banjar? Belum Dari ada. belum ada. Nah, Jakarta ada nih. Gimana nih kalau ada Jakarta? Kita sambungkan lagi Jakarta. Silakan. Baik, kalau begitu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ponova. Selamat siang. Kayaknya jaringan lebih mengarah ke Maluku gitu ya.
Oh gitu ya. Iya. Suaranya kayak manja-manja gimana gitu ya. Bang Rizky yang ada di Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agak sedikit malam nih, gimana gitu ya Bang Rizky ya? Kayak gimana gitu. Adem. Kalau cuaca panas kayak gini jadinya adem gitu kan ya kalau dengerin suara Teh Ayu. Mau tengah ini nggak panas, masih hujan. Oh, hujan. Mungkin Hujan. seperti hati penelponnya yang hujan juga gitu ya. Kenapa Bang Rizky? Hatinya mungkin lagi bersedih atau gimana? Enggak juga, emang lagi musim hujan soalnya mau tengah Polsera. Oh, minggu ini hujan mulu Teh Ayu. Hujan mulu ini sampai udah hampir sebulan lebih. Oh, alah. Tiap hari hujannya? Ya tiap hari, tapi ada celah, maksudnya ada berapa? Ada panasnya juga ya. Tapi nggak pasti, karena aku merindukan matahari ya. Widih, bukan merindukan aku, Bang Rizky. Iya, oke. Mas ini pas pencernaannya ya, sama mungkin kayak Wayang Indonesia. Iya. Tapi kalau Banjar itu dia lebih ke Melayu ya, Bang? Iya, identik lebih ke arah-arah Melayu dikit. Tapi kalau lagu Banjar ini di tengah-tengah gitu, Mpo. Di tengah-tengah mau ke kanan ke dangdut, mau ke kiri ke Melayu, tapi di tengah-tengah gitu. Oh, widih. Kalau apa buat Bang Rizky? Oh, Boleh. Bang Rizky direkam ya, Bang ya? Iya, nanti kita denger di YouTube lagi ya. Silakan Teh Ayu. Kilat sambar pohon kanari, hijau dan mengari, dansa di mana nari. Dede aja. Suaranya luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Oke, itu lagu Maluku, Teh. Teh Ayu itu lagu Maluku. Itu lagu Banjarnya nggak tahu nanti ada yang Bang Rizky deh ya. Gitu ya. Siap. Tapi ada bergabung lagi Bang Rizky. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky ketemu sama Teh Ayu, suaranya adem gitu ya. Adem kayak berasa selamat siang gitu kan. Yang Pas tadinya Ayu bawaannya masuk lagi tuh marah. Lagi bawaannya lagi marah tuh nggak marah-marah lagi Mponopa. Iya benar-benar. Pas Ayu masuk, giliran Ayu masuk udah kayak orang pihak ketiga gitu ya Bang ya. Iya. Kalau masih ada di Banjar kita sambungkan dulu untuk Banjarmasin yang udah bergabung Bang Rizky. Gimana sepertinya tidak ada deh kayaknya ya. Oh, belum ada ya. Belum ada. Jadi untuk pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin gabung bersama kita bisa masuk ke Banjarmasin, bisa juga gabung bersama kita di sini di Pro 4 RRI Jakarta 0213504510 ya Bang ya. Betul. Narasumbernya siapa Bang? Silakan disebutkan lagi. Oke, narasumber kita ini seniman dari Kalimantan Selatan, terus juga penyanyi lagu Banjar dan gurunya Rizky juga ada Bapak Muhammad Hadzir. Guru sekolah apa gimana nih? Guru vokal, guru nyanyi lagu Banjar, iya. Pengarah Rizky. Bang Iki ini dulu juga penyanyi. Aduh, aku malu gimana nih. Iya, sering berguru dengan Bapak Muhammad Hadzir juga. Oh, kenapa mesti kudu mau? Iya, suaranya begini mah kagak malu. Ponopa tahu nggak sih lagu Banjar Ponopa? Kagak cuma denger iramanya yang Ayah bilang tadi tuh arah-arah Melayu. Nah, kata Bang Ikan kalau ke kiri ke dangdut, ke kanan mah. Jadi tengah-tengahnya gitu kan ya. Jadi ibaratnya itu jalan lurus aja, nggak belok kemana-mana gitu. Agak sulit juga berarti ya. Iya, dan tekniknya juga berbeda nih, Po. Nanti kita tanya sama Bang Hadzir deh nanti. Kagak bisa do re mi fa sol la si do dong gitu. Itu kan memang harus kayak gitu kalau mau nyanyi pakai do re mi. Iya. Do re mi-nya beda kalau gitu. Do re mi gitu kan ya. Kalau Banjar berarti do re mi. Kagak ya. Kayaknya seperti itu ya, Po ya. Iya dah. Bang Rizky, udah ada yang bergabung di Gimana udah ada yang bergabung Banjarmasin? Tidak ada. Tidak ada. Oke lah kalau begitu sambil kita menunggu nanti bergabung bersama RRI Net
Bang Muhammad Azirnya nanti kita hadirkan di RRI Net ya Bang Rizky ya. Boleh, siap. Udah makan siang Bang Rizky ya? Udah makan siang, makan daging, Po. Banyak banget daging stoknya di rumah nih. Ingat kolesterol udah iya. Insya Allah, yang mudah-mudahan enggak ya, Po ya. Iya, kudu mesti dijaga ya Bang ya. Ya udah Bang Rizky, kita break dulu sebelum nanti kita bergabung bersama RRI Net pukul 13.30 kita akan kembali lagi segera bersama RRI Net dan juga narasumber kita Bang Muhammad Azir, seniman dan juga penyanyi ya. Ya, pendengar Prompat nanti kita gabung lagi di sini di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Banjarmasin.
Nusantara. Rumah Adat Kalimantan Selatan. Sahabat budaya, Rumah Bubungan Tinggi adalah nama rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang terbilang sangat unik. Jika dilihat sekilas, arsitektur rumah bubungan tinggi ini terbilang mirip dengan rumah bapang khas masyarakat Betawi. Kendati demikian, rumah adat Kalimantan Selatan ini berstruktur panggung yang ditopang oleh tiang-tiang besar berbentuk silindris yang terbuat dari kayu-kayu keras. Rumah ini memiliki satu tangga tepat di bagian depan rumah. Tubuh rumah dibagi atas beberapa ruangan yang lantainya berjenjang. Bangunan yang menempel di kiri dan kanan rumah disebut anjung. Bubungan atap yang tinggi melancip disebut bubungan tinggi. Bubungan atap yang memanjang ke depan disebut atap sindang langit. Perompak FM, suara budaya Nusantara. Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya. Aduh sialan, misi dulu anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang ngaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Miki beri sekali, orang bisa mati. Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya. Aduh sialan, misi dulu anak Betawi asli, kerjanya sembahyang ngaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Miki beri sekali,
ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Nyama Bencang Cing dan semua pendengar di seluruh Nusantara baru saja tadi. Aduh, sialan. Karena nih tadi tekniknya nyanyi ya, ntar temanya kita. Ayo coba-coba nyanyi walaupun suaranya kagak masuk. Bagus loh Po itu Abang Po. Kiki. Halo Po Nova. Iya. Masih semangat ya, masih sumringah ya senyumnya ya. Harus dong, kudu. Mesti kayak gitu. Siapa lagi yang ngebahagiain kita kalau bukan kita sendiri ya Bang? Curhat ya nih ya. Iya lah, Bang. Ini waktunya memang sangat singkat sekali ya Bang ya. Jadi ayo kasih kesempatan dulu buat Bang Rizky ngobrol ame Bang Muhammad Azir, seniman dan juga penyanyi. Nanti kasih kesempatan kita juga ya Bang ya buat nanya-nanya, buat telepon 15 menit atau 10 menit sebelum pukul 14 atau pukul 2. Silakan Bang Iki. Oke, baik, terima kasih Po Nova yang lagi di Pro 4 Jakarta dan Pro 4 seluruh Nusantara yang mendengarkan hari ini bersama Pro 4 Banjarmasin ya. Dan khususnya Dangsana Pro 4 yang mendengarkan hari ini kita ada di Suara Budaya Nusantara. Untuk topiknya itu teknik menyanyi Banjar. Langsung saja untuk kita sapa narasumber kita, salah satu seniman dan juga penyanyi Banjar di Kalimantan Selatan, bahkan penyanyi all genre ya. Langsung kita sapa Bang Muhammad Azir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, langsung aja nih Bang. Bagaimana mungkin kita ceritain singkat saja. Bagaimana untuk filosofi lagu Banjar, kenapa bisa adanya lagu Banjar, dan langsung saja nanti mungkin ke teknik menyanyi lagu Banjar. Betul. Silakan Bang. Iya betul sekali Riki, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi sebelum kita berbicara musik dan khususnya di genre lagu Banjar ya, memang harus kita informasikan, kita ketahui filosofinya tadi, kenapa lagu Banjar itu tercipta, terjadi dan terbentuk dan terpelihara sampai sekarang. Jadi ada memang filosofinya dari tokoh-tokoh dulu kita itu, bahwa lagu Banjar itu terbagi dari 3 filosofinya. Jadi lagu Banjar pantun, jadi kebanyakan lagu Banjar itu dulu-dulu itu berbentuk pantun. Jadi lagu Banjar pantun rantauan. Nah itu yang pertama. Kenapa lagu Banjar pantun rantauan? Karena lagu-lagu itu berkembang di sepanjang tepian sungai. Jadi filosofi cengkok Banjar itu diambil dari gelombang-gelombang sungai itu yang meliuk-liuk dan meriak-riak air, itulah yang akan menciptakan nuansa cengkok Banjarnya itu. Saya contohkan misalnya lagu Sungai Matapura. Itu tercipta dari mengalirnya sungai yang sangat meliuk-liuk indah itu. Sungai Martapura. Nah itu contohnya tadi kan. Nah jadi itu kan seperti dari ombak mengalir itu. Jadi filosofi lagu Banjar itu tercipta dari banyak tokoh masyarakat, seniman-seniman tua kita yang master dulu tuh tinggalnya di tepian sungai. Jadi lalu menciptakan cengkok Banjar itu tercipta. Nanti kita kupas lebih dalam lagi. Kita jelaskan dulu filosofi yang lain. Terus ada juga lagu Banjar pantun pandahan. Nah, jadi yang kedua itu adalah lagu Banjar tuh pantun pandahan itu yaitu lagu-lagu Japin yang berasal dari hulu sungai. Ya, hulu sungainya dari Tapin, terus ke Kandangan, daerah sana Barabai sampai ke Tanjung. Jadi itu juga banyak tokoh-tokoh yang di sana, ada Bang Sarbay ya yang menciptakan lagu-lagu musik panting. Yang terkenalnya seperti lagu Tirik Lalan misalnya, saya contohkan dulu jenis-jenis yang lagu panting pandahan. Jurang mana kakak jurang paparit, paparit jurang lama rakit, wayah ini kada membayar, wayah pang ini kada membayar. Nah itu berarti ujung-ujungnya itu ya Bang ya. Memang ujung-ujungnya tuh ada khas meliuk-liuknya itu. Iya, seperti aliran sungai. Seperti ombak. Makanya filosofinya. Ombak sungai. Terus yang ketiga kita tontonkan dulu filosofi lagu Banjar ketiga itu adalah lagu Banjar pantun pesisir. Pesisir. Jadi ini tercipta juga orang-orang pesisir laut, pesisir daerah yang di pantai. Ya oleh mungkin di daerah Pagatan, Kota Baru ini lagunya juga ada biasanya terkenal itu Intan Marikit. Nah, coba saya contohkan ya.
Contoh-contoh lagunya. Intan penting di penting berbunyi gambus mairing kita bernyanyi sambil berjoget sambil berigau. Nah itu jadi ada 3 filosofi itulah yang mendasari terbentuknya lagu-lagu Banjar hingga sekarang berkembang ya. Berarti yang pertama tadi pantun rantauan, pantun ya. Pandahan, betul. Terus pantun pesisir. Nah, jadi ada dasarnya. 3 untuk filosofinya. Dan sekarang mungkin langsung ke tekniknya nih Bang Hadzir. Mungkin kan apabila misalkan ada seorang penyanyi yang memang notabene penyanyi dangdut, betul. Terus juga penyanyi pop, terus penyanyi yang penyanyi rock. Betul, jadi ketika udah berada di wilayah Banjar dan pengen membawakan lagu Banjar itu seperti apa tuh tekniknya? Ya, jadi betul sekali pertanyaannya, teknik lagu Banjar. Jadi kalau teknik lagu Banjar itu berarti berhubungan dengan cengkoknya. Karena yang cengkok itu yang memberikan karakter khas dari lagu Banjar itu. Betul sekali Rizky pertanyaannya, bahwa cengkok lagu Banjar itu berbeda dengan cengkok dangdut. Betul. Dan berbeda juga dengan cengkok Melayu. Dia di antara itu. Jadi notasinya tuh jadi setiap ujungnya tuh ada kenaikan memantul itu notasinya. Oh iya iya. Itu ciri khas dari notasi cengkok Banjar itu. Boleh kita uji aja nih Pok Nopan. Oh iya Nopa. Gimana Mbak Nopa? Gimana nih Pok, udah kuat Pok diuji Pok? Aduh. Ujian kehidupan ayo udah benar uji lagi Bang. Coba deh, boleh sekali aja nih Bang Hadzir kasih satu nada aja buat Pok Nopa deh. Pok Nopa bebas mungkin lagunya mau apa. Kayaknya ayo fals deh Bang. Yang ujung-ujungnya aja. Ujung-ujungnya. Misalnya lagu Paris Barantai itu kan ada primat yang awal tuh cengkok Banjarnya. Waya pang sudah. Ayo Pok. Itu coba. Wayah pang sudah Pok. Sulit ya. Wayah pang sudah. Nah tuh Bang itu. Aye, jangan Pok Mariana tuh aye. Tuh baru pas Bang. Kalau emang lebih ke rock lagunya Bang. Gimana Pok? Rock gimana karakternya? Iya kalau orang kan lagu biasanya lagu rock kan kalau ke dangdut susah banget ya Bang ya. Kalau ke Melayu apalagi itu tadi kan antara Melayu dan dangdut lagi itu kan ya. Dua tingkat kesulitannya tuh aduh. Ayo kagak bisa Bang. Lagunya yang datar-datar aja. Kalau lagu rock kan bengaku. Iya gitu Bang. Ya. Kebanyakan dianya. Kayak dimuntahin gitu ya Mbak ya. Iya bener. Ya sebenarnya memang sulit ya Bang ya kayaknya ya kalau kita belajar lagu Banjar ya karena tadi itu ada di antara dua gitu loh, kita mesti kudu bisa cengkok dangdut dan juga Melayunya gitu Bang Hadzir. Betul sekali. Jadi dari maestro kita itu sudah menciptakan dari zamannya Pak Tamrin, habis itu ada Hamidan, mereka yang di atas Pak Anang, terus yang maestro juga Pak Anang Adiansa. Nah itulah dari mereka itu yang menciptakan notasi itu. Notasi Banjar dari filosofi sebenarnya ombak gelombang sungai tadi gemericik air. Iya benar. Kebiasaan dari di Jakarta aja sungainya jarang Bang. Sungainya pada kotor-kotor tuh Bang, gimana kita ngikutin arusnya sungai gitu kan ya. Jadi biasanya kalau penyanyi Banjar itu biasanya harus masuk ke musik panting Bang. Kalau lebih kentalnya dia. Karena di musik panting tuh yang dinyanyikan kan lagu-lagu Banjar khas yang karakteristiknya kuat dan juga klasik. Nah, ada klasik itulah yang menciptakan notasi kita belajar dengan alam. Misalnya contoh, waya pang sudah hari baganti musim waya pang sudah. Nah, ya jadi jadi memang notasinya tuh betul. Rizky bilang notasinya tuh harus kita namanya tuh jalur.
pentatoniknya harus kita kenalin. Ya. Dan kayak cengkok itu kayak menggantung gitu ya, menggantung kayak memantul juga ada mantulnya. Nah itu. Nah, jadi memang karakter itu memang tercipta sendiri, beda dengan karakter India beda lagi kan. Cengkok India habis cengkok Arab sangat beda. Cengkok Banjar itu kekhasan dari memang agak sulit, makanya anak-anak muda saya dengar memang agak kesulitan nih. Memang harus dia tuh jakanya tuh sekolah di musik pantingnya gitu lah, nyanyinya lagu panting. Tapi kalau orang dari luar daerah bisa tuh Bang belajar musik Banjar tuh. Betul. Jadi dalam ilmu musik ya, bahwa segala sesuatu yang keluar bentuk nada atau notasi itu semuanya sebenarnya bisa dicontoh asal pendengarannya kuat. Solfeggio namanya, dalam ilmu musik itu kan ada solfeggio. Misalnya tanana, apa biar dia bisa mencontoh tanana, maka kan sama bunyinya Jadi kayak saya kan bisa semua genre saya nyanyikan, dari genre Melayu, dangdut, pop, R&B, jazz, keroncong, rock, semuanya saya bisa. India sampai lagu Arab semua cengkok. Karena saya pendengaran saya tadi kan mendengarkan bunyi notasi itu bisa dicontohkan. Iya. Jadi notasi itu direkam di otak sebelah kanan, habis itu disimpan di hati, habis itu dikeluarkan lewat diafragma, tekanan yang diafragma, nafas diafragma menonjol, mengeluarkan dari pita suara kita keluar dari resonansi mulut. Ini ada gigi, ada lidah. Ya, itu kalau teknik nyanyi ya, Tapi kalau kita jatuh cinta dari mata turun ke hati. Kalau nyanyi dari otak turun ke hati gitu. Kalau jatuh cinta mah kagak perlu belajar, Bang. Semuanya bisa ya, Mpo ya. Oke. Tapi kata Bang Ip, pertanyaan Mbak Putri bahwasanya setiap sesuatu genre itu bisa dipelajari. Dia harus tekun dan harus belajar solfeggio-nya. Pendengaran dari notasi itu harus dia rekam dan bisa diikuti, disamakan, pasti sama bunyinya gitu. Maka kan samalah dia keluar. Naluri juga ya. Iya betul, naluri. Oke. Gimana Mpok? Terima telepon di Banjarmasin atau di Jakarta dulu? Silakan Banjarmasin dulu Bang. Bang Ip kita terima dulu dari Banjarmasin. Oke, 0511-3252-602. Halo, assalamualaikum, selamat siang dan sanak perompat. Halo. Tadi ada bunyinya, ini sekarang mana? Lari ini pendengarnya. Oke, kalau begitu kita ke Jakarta ya Mbak Rizky ya. Boleh, silakan Pak Nova. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayu masuk lagi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu kayak kalau kita dengar sih notnya emang gambar bayang ya. Kayak mana aja dia. Ya, betul. Iya benar kayak gitu deh. Nirmala ya, Nirmala, Cinda gitu ya. Mirip Melayu. Tadi kan kata beliau bahwa lagu-lagu Banjar ini bernuansa seperti awal sungai. Mungkin kalau kan dia lirik-lirik maksudnya harusnya atau mungkin suaranya gitu. Jadi saya kan sih sepertinya bagus banget. Pertanyaannya buat narasumbernya, untuk kita mau mengetahui lagu Banjar ini seperti apa, karena lagu Melayu hampir sama juga ya, karena saya juga nggak paham lagu Melayu dan juga lagu Banjar gitu. Kalau kita ingin tahu lagu Banjar itu mungkin dengan tempat seperti ini kan kita bisa lagu Banjar atau lain. Terus untuk menumbuhkan rasa gitu ya, pendapat dengan Banjarmasin sendiri untuk belajar lagu Banjar dan teknik lagu Banjar, apakah ada kesulitan? Karena kalau kita lihat sih di setiap event orang-orang Banjarmasin paling bagus banget, apalagi pas kalau azan ini kayak macam kayak orang ngaji gitu ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita selalu kita semangat. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab apa dikumpul Bang Iki? Silakan dijawab langsung aja deh, Pak Nova. Iya, silakan Bang Azir dijawab langsung nih. Iya, pertanyaan tadi kan bagaimana mempelajari cengkok Banjarnya. Jadi memang kalau dihitung sulit sih. Jadi tapi kalau dia mau tekun, mau belajar, ingin menguasai cengkok itu sebenarnya bisa. Mungkin kurun waktu 3-6 bulan lah. Jadi dia harus mendengarkan lagu-lagu yang masternya itu, lagu-lagu Banjar yang klasik yang menggunakan cengkok Banjar, contohnya lagu Halin ya. Itu kan kuat sekali notasi Banjarnya.
Banaik pinang si bunga selangkar, banaik pinang batis bakait, jangan dibasuh asuh. Itu ciri khasnya. Di banyu karu, di banyu karu. Ya seperti gelombang tadi, makanya ombak. Di banyu karu. Jadi dia harus mengikuti nanti notasi tadi kan. Di banyu karu, di banyu karu. Nah, haru. Biasanya khasnya itu. Ada pantulan nada di banyu karu. Jadi harus tekun mempelajari lagu yang ada dulu, yang ada cengkok Banjarnya. Dan lebih banyak bersenandung ya Bang ya. Betul, bersenandung. Terus gimana nih Karena juga Bang? bedainnya Bang Azir dengan lagu Melayu seperti apa? Kalau misalnya kita bukan orang Banjar ya, terus kita ngedenger lagu tuh kayaknya denger lagu di radio misalnya. Ini lagu Melayu nih, cara bedanya lagu Melayu dengan lagu Banjar kayak apa Bang? Saya contohkan lagu Melayu ya yang semua orang tahu. Beda sama lagu nanti saya nyanyikan dengan cengkok Banjar dan cengkok Melayu yang asli. Lagu Semalam di Malaysia, ini lagu Melayu. Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Jadi kalau cengkok Melayu itu agak lebih datar tapi gelombang. Nah sekarang saya cengkok Banjar lah, yang gaya Banjar tadi kan gaya Melayu Indonesia. Ini sekarang dengan cengkok Banjar yang aku pulang Malaysia. Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Ada mendengar bedanya nggak? Kayak adem gitu, kayak suara Ayu tadi ya. Ada. Lebih kalau yang Banjarnya itu lebih bergelombang ya Bang. Bergelombangnya lebih meleoknya lebih sedikit dan ada pantulan. Benar. Dan bahasanya itu kayak lebih menenangkan si pendengar gitu ya Bang ya. Iya benar. Bang Azir mungkin pas lahirnya oe-oe-nya beda kali ya. Mungkin oe-nya Iya benar. Cacak banget tuh suaranya Bang. Beli mana Bang? Iya itu kebetulan makan apa kemarin mingkudu ya. Makan mingkudu, buah mingkudu kali ya. Bang Iki dari Banjar kita terima Bang Iki. Oke silakan di Banjarmasin kita terima teleponnya dulu 0511 3252 602. Halo, selamat siang Dasana Perompat. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini? Saya Leman di Tanggamus Lampung. Leman. Iya Bang, betul. Oke, silakan Bang. Pertanyaannya. Oke, halo, selamat siang Po. Assalamualaikum Po Nopal. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Leman, silakan. Halo Po Nopal. Iya, mungkin suaranya Bang Leman agak kedengaran. Suaranya tapi suara Bang Leman kedengaran di wadah Po Nopal. Jadi kan saya bacanya teknik menyanyi lagu Banjar nih. Betul. Begini Po Nopal. Saya mau nanya dengan Po Nopal nih. Saya bingung kalau mau nanya ke mana, ke lagu Banjarmasin ini apa yang saya tanyakan itu. Jadi saya bingung. Jadi saya mau nanya kepada Po Nopal aja. Gimana Po Nopal teknik menyanyi lagu Betawi gitu loh. Jadi sialan. Khususnya tuh lagu Haji Bunyamin Susued gitu Po Nopal. Iya. Bagus nih Bang Leman. Aku padamu Bang Leman. Padahal grup vokal ada di sono ya Bang ya. Silakan Po Nopal. Seperti yang Bang Azir bilang ya Bang Azir ya, nyanyi itu sebenarnya tergantung dari feel-nya kita ya Bang. Tergantung bagaimana kita menghafal atau menguasai nada-nada yang ada, mau nyanyi rock, mau nyanyi Betawi gitu yang sama aja tekniknya ya Bang ya. Betul. Genre musik sangat luas. Benar sekali. Iya, kalau menurut Bang Azir gimana ya, lempar lagi nih kalau misalnya lempar-lempar nih cerita. Kayak nyanyi Bang Benyamin tuh Bang. Betul, biasanya itu khasnya di bahasanya itu ya, anak Betawi ketinggalan zaman katanya ya, itu kan. Ada yang nyanyi gitu ya. Betawi ya.
adanya ini tak gitu ya, Bang, ya? berbudaya katanya. Tapi itu kan nggak ada cengkok, cuma datang notasi Banjar. Kagak susah lah ya Bang ya, kagak susah nyanyiin Banjar. Banjar itu memang, makanya saya pernah ngomong sama anak pelajar kan, sama SD, SMA, memang sulit. Jadi saya bilang memang sulit, kecuali harus tekun dia mau menghafal notasi itu dan mempelajari lagu-lagu yang klasiknya tadi. Betul. Sumber. Karena saya kan pernah dimasuk panting tuh 3 tahun lebih, jadi ya di situ meresapnya saya belajar ilmu panting. Tapi Mpo tadi ada ketinggalan pertanyaan dari Ayu tadi, katanya gimana menumbuhkan minat untuk pendengar yang di Banjarmasin ini untuk mendengarkan lagu Banjar. Tapi kan sekarang ya Bang ya, lagu Banjar itu kan bisa menggunakan musik IDM. Betul sekali. Musik dangdut juga bisa nih Mpo. Kayak sekarang yang tadi Mpo putarkan ada lagu dari Pandas. Ya. Itu lagu Banjar tapi musiknya menggunakan musik IDM biar anak-anak dari Kalimantan Selatan itu lebih mengenal lagi lagu Banjar gitu. Iya benar. Banyak cara sih ya kita bisa belajar dan menyukai atau menggemari lagu-lagu dari daerah kita sendiri ya Bang ya. Iya. Betul sekali. Baik. Ini waktunya sudah semakin mendekati kita closing nih Bang Iki. Bang Azif mungkin ada yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari obrolan kita dan sedikit tips barangkali. Silakan Bang Azif. Biasanya pesan saya untuk kaula muda ya, penerus dari senior-senior yang sudah wafat, juga master kita. Jadi kita harus tetap mengembangkan dan melestarikan lagu-lagu Banjar. Walaupun anak-anak muda dengan versi bebas, mau versi reggae, mau versi dangdut, mau versi keroncong, mau versi rock. Yang penting jangan sampai lagu Banjar ini kan hilang. Banjar itu identik dengan bahasa dulu ya. Bahasa Banjar, sisanya genre yang menentukan jenisnya. Tapi yang utama memang ada yang tadi yang seperti saya klasik itu tadi yang original. Nah, tapi sisanya bebas yang lain untuk mengembangkan, mau EDM, mau irama apa saja ya. Betul. Yang penting lagu Banjar tetap ada dan lestari gitu, pesan saya itu aja. Oke, baik kalau begitu. Bang Iki, sayang sekali kalau misalnya saya melewatkan sebagai penutup nih. Ayo pengen denger nih Bang Azir nyanyi gitu yang tadi tuh Bang. Apa sungainya gitu loh. Apa itu Bang? Sungai Matapura kah? Atau ayo, remnya aja boleh Bang. Sungai Matapura aja lah. Sungai Matapura aja. Sungai Matapura. Iya, siap. Sungai Martapura karutanang banyunya, hilir mudi kayuhan jukung mencari napakah rajakinan halal, sarian hanyar buli ka rumah. Hati siapa jua kada terasa bunga, urang-urang bakisah sisilah sungai, rami juku lawan syaratmu watan membawa hasil tanaman di kabut. Luar biasa. Kita tuh suara dua ya, backingnya suara dua bagus. Keren. Terima kasih Ponopa. Bang Iki terima kasih ya. Iya, semua bisa ketemu ya Ponopa ya. Nanti kan Iki mau jalan-jalan ke Jakarta biar bisa mampir ke Jakarta. Kita ngopi darat nanti ya Bang ya. Ngopi darat. Siap, terima kasih semua teman-teman yang di RRI Banjarmasin. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Perompak Jakarta. Pendengar Perompak, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banjarmasin bersama dengan Rizky dan juga narasumber kita Muhammad Azir dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.